Koordinator Pelaksanaan PPKM Jawa Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, capaian positif penurunan kasus COVID-19 selama sepekan masa PPKM secara nasional turun 93,9% dan wilayah Jawa Bali turun 96% dari titik puncaknya bulan Juli lalu. Pemun Luhut menyayangkan kecepatan vaksinasi, implementasi peduli lindungi, dan protokol kesehatan masih tertinggal di berbagai daerah. Hal tersebut menurutnya menjadi ancaman gelombang berikutnya dari peningkatan kasus COVID-19. Penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan peduli lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi peduli lindungi pada kota-kota level 3. Pemerintah pun melakukan sejumlah penyesuaian, salah satunya dengan penambahan jumlah tempat wisata yang dibuka juga akan dilakukan di kota dan kabupaten level 3. Meskipun menurun drastis, pemerintah meminta masyarakat tidak euforia dengan penurunan kasus dan pelonggaran mobilitas yang dilakukan karena ancaman kasus COVID-19 yang masih akan terjadi. Selain itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah ketat mengawasi protokol kesehatan di tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan, khususnya di daerah yang menjadi pusat wisata. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Pemerintah melanjutkan kembali PPKM hingga 20 September. Pemerintah pun melakukan penyesuaian baru berupa pelonggaran, salah satunya pembukaan tempat wisata. Hal ini akan dibarengi dengan aturan untuk pengendalian lalu lintas dalam upaya mengurangi kepadatan dengan skema ganjil genap bagi kendaraan bermotor. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait geliat wisata di masa PPKM. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Ada Ibu Rika Lestari yang merupakan Head of Corporate Communication Ancol dan juga ada Pak Emeraldo Parengkuan, area GM Taman Safari. Selamat malam Ibu Rika dan Pak Aldo. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Pak Aldo terlebih dahulu. Pak, ini saat ini PPKM level 3. Seperti apa penerapannya untuk di Taman Safari? Apakah sudah bisa dibuka untuk umum, Pak? Ya, kita mengikuti surat keputusan dari pemerintah daerah melalui Bupati Kabupaten Bogor yang sudah diizinkan buka. Suratnya itu per tanggal 23 ya, waktu Agustus. Jadi semenjak itu kita sudah buka dengan prokes yang lebih ketat lagi. Baik, kalau di Ancol, Ibu Rika, apakah sudah dibuka untuk umum, Bu? Karena kan belakangan ini informasinya adalah hanya warga yang berolahraga yang boleh ke Ancol. Ya, kalau di Taman Impian Jaya Ancol saat ini kami sudah melakukan uji coba untuk wisata ya sejak tanggal 14 September. Jadi sudah hari ketiga hari ini. Nah, memang awalnya kami buka untuk olahraga, khusus olahraga pada tanggal 18 Agustus. Tetapi per 14 September, unit rekreasi kami sudah kembali dibuka dan melayani pengunjung seperti area pantai, dunia fantasi, kemudian juga Allianz Eco Park, Pasar Seni, Ocean Rim Samudra, dan juga gondola. Baik, pembukaan tempat wisata ini pastinya dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, kalau untuk memantau protokol kesehatan di Ancol sendiri, Bu Rika, seperti apa? Apakah di setiap titik dipastikan ada satgas untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan atau seperti apa, Ibu Rika?
Ya, tentunya ya sejak Ancol dibuka kembali pada saat PSBB transisi, kemudian PPKM level 3 ini, tentunya kami terus meningkatkan protokol kesehatan ya, mulai dari marka-marka, kemudian papan informasi, dan juga petugas yang berpatroli setiap hari untuk memantau aktivitas pengunjung baik di pantai maupun di unit rekreasi. Nah, itu memang sudah menjadi keseharian kami di Taman Impian Jaya Ancol untuk melakukan pemantauan kepada pengunjung. Baik, kalau di Taman Safari sendiri seperti apa Pak Aldo? Karena kan mungkin ini pengaturannya bisa dibilang apakah lebih mudah karena ada wisata yang memang digunakan untuk menggunakan mobil, ada mungkin yang digunakan melalui bus yang disediakan oleh pihak Taman Safari. Ya, sebelumnya bahwa diminta atau tidak diminta oleh pemerintah, kami sudah menyiapkan standar prokes untuk dibuka. Ya. Yang pertama, semua staf kami sudah mendapatkan vaksin yang kedua, bahkan keluarga karyawan pun sudah ikut vaksinasi yang kedua. Itu pertama. Lalu semua yang terkait dengan prokes sudah kita pasang di sekitaran di dalam Taman Safari. Itu pertama. Yang kedua, sekarang dengan adanya persyaratan untuk Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi, itu kami sudah salah satu objek wisata yang diuji cobakan. Jadi sejak 2 hari lalu kami sudah memasang, sudah mendapati QR code-nya, dan kita sudah uji coba, ya insya Allah puji Tuhan sih berjalan lancar. Ya. Nah, tapi juga demikian bahwa di Taman Safari itu sebenarnya pengunjung punya pilihan. Kalau mereka mau lebih aman, tidak berinteraksi dengan pengunjung lain, mereka bisa hanya di dalam mobil masuk, kalau kita sebutnya Safari Journey, itu sudah bisa melihat satwa-satwa kurang lebih 2.900, 3.000 aneka satwa. Yang kami belum operasikan adalah wahana-wahana permainan. Sesuai dengan SK Bupati, kami mematuhi itu, jadi wahana permainan belum bisa dibuka. Jadi kalau yang untuk lihat hewan itu silakan. Dan kami sudah siapkan juga bahkan untuk sistem take away makanan minuman. Jadi pengunjung punya opsi ya, bisa makan di mobil sambil lihat hewan, belinya itu ada di sebelum pintu masuk. Begitu. Jadi kita sudah kondisikan sedemikian rupa. Baik, kalau di Ancol sendiri seperti apa Ibu Rika? Apakah memang semua fasilitas Ya, wisata sudah kami buka juga di sana? Ya, tentunya sama seperti Taman Safari ya, sejak kami dilakukan coba dan kami sudah menerapkan aplikasi Lindungi karena kami juga sudah memperoleh QR code-nya. Saat ini memang seluruh pengunjung, karyawan, tidak hanya pengunjung tetapi juga karyawan, kemudian mitra-mitra yang ada di dalam kawasan Ancol, itu wajib melakukan screening pada saat kedatangan di gerbang Ancol. Nah ini nanti sudah check-in, kemudian juga nanti jangan lupa untuk check-out, karena nanti di situ akan termonitor berapa jumlah yang sudah masuk dan yang sudah keluar. Nah seperti halnya Taman Safari juga, bahwa Taman Impian Jaya Ancol, seluruh karyawannya, mitranya, itu juga sudah dilakukan vaksinasi. Jadi pada prinsipnya kami semuanya sudah mempersiapkan diri, tetapi yang utama adalah kerjasama dari pengunjung. Karena kita kan lagi-lagi juga jangan sampai ini ada euforia yang berlebihan sehingga lupa kesehatan. Kita melakukan himbauan dan juga pemantauan yang secara periodik kepada seluruh pengunjung untuk tetap melakukan penerapan protokol kesehatan. Bahkan kami tidak hanya dari tim internal, itu kami juga dibantu oleh 3 pilar, TNI, Kepolisian, dan juga Satpol PP dalam melakukan pengawasan mobilitas dari pengunjung ini. Baik, kalau untuk Peduli Lindungi sendiri di Ancol, apakah sudah mulai diuji coba juga sama seperti di Taman Safari, Bu Rika? Betul sekali. Penggunaan aplikasi Peduli dan unit rekreasi kami sudah dapat dinikmati oleh pengunjung, tetapi memang anak-anak di bawah usia 12 tahun belum diizinkan untuk memasuki kawasan Ancol. Baik, saya ke Pak Aldo.
Pak Aldo, untuk usia apakah juga ada pembatasan ini di Taman Safari? Karena kan kita lihat memang untuk rata-rata di semua fasilitas usia masih ada pembatasan di bawah 12 ini tidak boleh untuk kemana-mana. Kami coba ikuti dengan aturan pemerintah daerah, Pak, terkait ini, ya walaupun belum dipaparkan di situ, tapi yang kami tahu kalau aplikasi Peduli Lindungi memang ada batasan ya untuk itu ya. Jadi kami mengikuti arahan dari pemerintah sebenarnya. Tadi saya lupa bahwa kami juga seperti Ancol tadi disebutkan, kami punya Satgas, Pak. Satgas COVID yang isinya adalah internal kami, bertugas itu keliling. Kadang-kadang kami juga harus keliling ya untuk melihat bukan hanya penerapan protokol kesehatan terhadap tamu, tapi juga karyawan sendiri. Jadi tim COVID Satgas ini berkeliling setiap waktu untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali. Dan seringkali kami juga bekerjasama dengan Pemkab setempat, ya dari Satpol PP, Baik. dari Kepolisian Bogor juga datang setiap waktu untuk melihat kondisi di dalam. Baik Pak Aldo, saat ini di Taman Safari memang saat ini sedang uji coba untuk aplikasi Peduli Lindungi. Nah, tapi kenyataannya data dari Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan bahwa ada 3.000 lebih, hampir 4.000 orang yang dalam keadaan positif ingin mencoba masuk ke mal. Nah, jika hal ini terjadi, ada orang yang positif ingin mencoba masuk ke Taman Safari, apa yang dilakukan? Apakah langsung mengkarantinakan pasien positif ini atau hanya menyuruh pulang kemudian untuk karantina mandiri, Pak Aldo? Ya, kami memang ada bekerjasama dengan klinik dan rumah sakit setempat ya untuk digiring ke sana ya. Tapi terus terang itu menjadi harusnya wewenang dari aparat ya untuk bisa karena kalau kami cuma sebatas melarang ya apabila ada yang terindikasi positif atau ketika scan warnanya hitam seperti di Peduli Lindungi ya. Ya, tapi tentu saja untuk menggiring ke rumah sakit dan segala macam itu harus ada karena wewenangnya bukan di kami lagi, kami yang sebatas untuk melarang. Walaupun demikian kami juga menyediakan tempat isolasi sih sifatnya sementara di tempat kami manakala itu dibutuhkan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, saya ke Ibu Rika. Ibu Rika, bagaimana dengan pengawasan mengenai kapasitas dari tempat wisata, lalu juga protokol kesehatannya untuk memastikan, karena ini kan terlalu luas Ancol ini. Apakah cukup orang-orangnya untuk mengawasi setiap wisatawan yang datang ke sana? Ya, jadi untuk kapasitas kan memang kami dibatasi ya 25%. Dan itu juga teraplikasi di website kami di ancol.com. Karena kan kami juga sudah mendorong pengunjung membeli tiket secara online melalui ancol.com. Nah, di sana sudah terdapat kuota perharinya. Jika memang kuotanya sudah tercukupi, maka pengunjung memilih hari lain untuk kunjungan. Kemudian untuk monitoring penerapan protokol kesehatan, itu masing-masing unit rekreasi kami ada satgasnya. Jadi misalnya di pantai, itu ada satgas tersendiri. Kemudian di dunia fantasi, di Ocean Rim Samudra, di Aliat Eco Park, dan di tempat lainnya itu kami ada sendiri satgas-satgasnya. Jadi sangat tersebar dan semuanya itu adalah karyawan-karyawan dari Taman Impian Jaya Ancol yang juga berkolaborasi dengan 3 pilar tadi. Baik, terima kasih Ibu Rika Lestari, Head of Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, dan juga Pak Emeraldo Parengkuan, Area GM Taman Safari Indonesia Bogor. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Malam, Mas Wilson. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan narasumber kami lainnya untuk membahas mengenai wisata yang sudah dibuka, bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.